kita kembali lagi di Detik Sore dan itu tadi dia sentimennya. Kamu punya banyak pertanyaan ya? Banyak gua. Apakah masuk kurva-kurva ini gitu? Nah, kita present dulu. Itu pertanyaan yang paling bodoh berarti ya? Kita present dulu berarti Mbak Sandra hari ini. Ya, menemani kita juga tentunya dari Investasiku. Halo. Jadi gimana ya segi kita? Nah, mau dari pertanyaan Akbari dulu atau mau dari ngebahas update dulu ya? Boleh, update dulu ini, aja. kita Update dulu aja. Hari ini. Kemarin kan kita memprediksikan market itu melemah ya. Ternyata hari ini makin melemah? Enggak. Oh enggak. Lagi naik justru. Oh bagus. Asia termasuk naik ya dibandingin marketnya luar nih, market Amerika ya. Karena Amerika tuh masih tidak jelas tentang kondisi perang-perang dagangnya itu loh, masih memanas. Terus kalau dari kita itu terus sengat naik itu karena ada sentimen positifnya perbankan nih, lagi RUPS nih bulan-bulan ini. Terus mereka mau bagi-bagi dividen gitu. Dan masih ditambah kenapa ESG hijau itu sektor teknologi masih menguat. Kayak hari ini aja teknologi kita tuh udah naik di sektor teknologi market Indonesia ya, udah naik 5%. Wah lumayan. Gitu. Dari beberapa hari lalu tuh konsisten ya si sektor. Dan hampir minggu ini nih, ntar lagi kan ini udah tengah minggu ya. Iya ini Rabu. Nah ini teknologi kita masih akan menguat gitu. Dan finance juga muat karena perbankan besar tadi tuh yang mau bagi-bagi dividen sama buyback nanti. Lagi musimnya RUPS gitu. Jadi beritanya ada berita positifnya di ESG kita. Gitu. Tapi kita nggak tahu nih bertahan lama atau cuma sebentar nih, karena kalau dari secara global itu semua pada melemah. Dan data Indonesia juga terakhir ada data kepercayaan konsumen ya. Emang sih naik tapi ternyata datanya nggak naik sesuai ekspektasi. Jadi kategorinya masih rendah lah kayak gitu. Dan belum lagi kondisi ekonomi secara global semua juga pada melemah kan ya. China juga melemah, Amerika melemah, kita juga terdampak. Belum ada yang secara makronya nih fundamentalnya yang bisa benar-benar ngangkat ya ESG. Jadi sementara kalau kita lihat ESG ya gitu aja masih naik dan turun, naik dan turun. Gitu. Kayaknya juga investor masih tertahan juga ya ketika mau berinvestasi di negara kita ketika kitanya masih punya bencana alam yang terjadi gitu. Kayak kemarin banjir tuh pasti ya cukup mempengaruhi gitu untuk para investor mau chip in gitu. Karena ya gimana pun juga ya bencananya di ibu kota gitu atau di daerah-daerah penyokong yang terdekat juga. Iya. Tapi sebenarnya yang lebih utama sih itu karena emang kondisi kita emang lagi belum stabil kayak gitu kan. Kayak contoh data terakhir itu hari ini tuh ada retail sales kita ya, secara year on year tuh Januari sama Januari tahun lalu itu turun. Tadinya 1,8 sekarang cuma 0,5. Jauh gitu, banget turun ya? Jauh banget gitu. Terus belum lagi kepercayaan konsumen untuk belanja ya, konsumen confident ya. Itu juga dari sebelumnya turun tipis kayak gitu. Kalau yang lain belum. Dan terakhir juga itu inflasi, kita mengalami deflasi kan per Februari kemarin, bulan Februari itu gitu. Jadi emang kelihatannya kalau dari data sedang tidak baik-baik aja. Sedang tidak baik-baik gitu. Dan saja. Amerika juga kalau kita lihat dolar Amerika tuh sebenarnya dibandingin semua mata uang asing gitu kan. Kalau kita lihat grafiknya itu dolar tuh lagi sedang melemah, makanya emas tuh naik terus gitu kan. Dan kalau kita lihat ya ESG kita semakin turun karena kita lihat juga rupiah kita juga melemah kan biasanya begitu. Jadi kalau rupiah kita melemah pasti ESG kita juga melemah juga gitu. Jadi kalau data-data ekonomi global tuh masih belum bisa mengangkat secara keseluruhan. Jadi dolarnya lemah, rupiahnya juga lemah, yang naik malah emas. Iya, kalau dolar melemah secara global ya. Tapi kalau dengan kalau kita dolar terhadap rupiah kan berarti kan dolarnya menguat kan, rupiahnya melemah. Oke, baik. Gitu. Apa kalau misalnya emasnya menguat, apakah bullion bank ini harusnya jadi sesuatu yang bisa dipegang gitu sama masyarakat? Iya, sentimen positif ya, harusnya sih iya. Jadi sentimen positif. Mungkin contohnya di situ ada Pegadaian ya kan udah bisa jadi bullion bank, Bank Syariah, BSI itu juga bisa. Bank Syariah itu harus BSI ya. BSI. Itu bisa harusnya jadi sentimen positif kayak gitu. Oke. Apa yang menjadi primadona hari ini? Primadona. Sektornya udah pasti teknologi 5% nih, finance 1%. Siapa yang memimpin ya? Ini paling besar, menyumbang paling besar dari teknologi, Mbak? Ada DCII hampir 10%,
Yang harga sahamnya 205.000 itu loh. Oke. Terus kemudian ada MCAS 11 hampir 12%. Terus ada ini nggak terlalu ini sih sahamnya, IOTF. Terus kemudian ada MEN Teknologi Indonesia yang beritanya terakhir itu ada pengambil alih ya, ada tender offer, jadi diambil alih dengan pemegang saham yang baru nih, si MEN nih. Harganya tapi masih harga ini di bawah 50, 31 perak gitu. Udah itu sih yang tertinggi gitu. Dan kalau finance sudah pasti ya, BCA, BRI rata-rata hampir 3%, Mandiri, BNI, BRIS, BBTN itu yang terbesarnya. Betul. Gitu. Sama apa ya satu lagi? Oh ini non cyclical didukung Indofood, CBP, nah saham-saham retail ya yang untuk jangka panjang sebenarnya oke, bagus gitu. Oke. Dari health Mbak, kesehatan. Hari ini kalau kita lihat semuanya hijau ya, yang merah cuma properti doang. Oh, I see. Kalau health kesehatan itu kesehatan. Iya, Mika, Mitra Keluarga, Temposcan Pasifik. Ya, tapi naiknya nggak terlalu signifikan sih. Dan naiknya tipis ini cuma 0,15 sektornya. Per hari ini paling banyak tuh teknologi, finance sama cyclical. Non cyclical. Kalau properti bisa jadi merah gitu faktornya apa Mbak kira-kira? Kalau merah ini sebenarnya kan properti emang wajar ya merah karena suku bunga. Kaitannya suku bunga. Selama suku bunga masih tinggi, kalau suku bunga masih tinggi berarti kan itu terakibat karena inflasi. Inflasi tinggi jadi suku bunga bank-bank itu pasti bikin suku bunganya tinggi biar orang nggak pada belanja nih kan, pada balik lagi ke bank. Nah ini kita lagi berada di era masih suku bunga tinggi gitu. Ntar kalau ekonomi udah bisa berjalan lagi, walaupun PPN 0% tuh. Iya, tetap ya. Tetap. Kayak Amerika juga kita juga masih di sini menunggu data ini nih suku bunga The Fed diturunkan. Tapi suku bunga The Fed masih lihat juga data-data ekonomi Amerika. Selama ini data-data ekonomi Amerika emang ada melemah, cuman nggak yang melemah banget. Jadi mereka masih bertahan, belum mau menurunkan gitu. Jadi dia tetap lihat lagi data, lihat-lihat kebijakan Trump gitu. Yang jadi fokus kebijakan Trump itu adalah sekarang yang perang dagang, perang tarif. Terakhir kan sama Kanada Meksiko ya, dibilang mau kasih 100% tarif ya untuk kalau misalnya Kanada mau ekspor ke Amerika. Ternyata berita terakhir berubah lagi jadi 50%. Gitu. Jadi ya ini masih kita lihat lah karena kebijakannya belum yang bener tok palu gitu loh. Masih maju mundur sebentar mundur sebulan kayak gitu. Menunggu jadi masih angin gitu ya. Wait and see. Ada saham yang cita-cita ingin dimiliki? Udah punya belum? Belum punya saya. Punya dong. Baiknya apa? Baiknya semua orang bilangnya pasti bank-bank yang warna perbankan, biru. Iya betul, karena kan lagi murah. Tapi kalau masih takut-takut sama perbankan karena kan beritanya ada Danantara, ada Koperasi Merah Putih gitu kan. Ya udah bank swasta aja dulu yang besar, BCA gitu. Itu boleh kita beli cicil dulu kan untuk investasi gitu. Tapi kalau bank perbankan mau buat investasi juga gak masalah sih sebenarnya. Cuman yang mungkin agak long term ya. Gitu. Jangan panikan. Iya, karena turunnya ini masih belum tahu nih. Ini emang sekarang lagi naik nih dari minggu lalu ya. Tapi kita nggak tahu kenaikannya beneran kenaikan stabil atau kenaikan sesaat doang nih. Gitu. Sentimennya berarti sebetulnya sentimen tuh kadang-kadang ada yang memang perlu dimasukkan ke hati, ada yang memang ada yang kita harus tahu sentimennya jangka panjang atau jangka pendek nih. Kalau jangka pendek jangan terlalu bereuforia gitu, masih bisa turun. Kalau emang sentimennya kayak suku bunga turun itu kan jangka panjang ya, kita boleh tuh nih saatnya masuk gitu. Jadi pertimbangan besar juga. Nih sebenarnya Akbari kalau ataupun juga Detikers yang mau belajar lebih lanjut, mau tanya-tanya lebih lanjut juga bisa ya Mas Andra ya. Coba kita munculkan magic. Ini dia. Cering. Belum? Discord investasiku. Ini ya. Ada apa Mas Andra kalau kita habis nge-scan itu? Ada rekomendasi saham by AI. Jadi bisa tanya-tanya, mau tanya saham apapun, investasi, reksadana, obligasi itu boleh di sini.
gitu. Oke, jadi bisa Tempat langsung ya. ngobrol. Oke. Ngobrol. Dan juga biasanya kalau ada promo-promo menarik gitu, misalnya berinvestasi tapi nanti bisa dapetin cashback. Oh, ada kayak gitu ya? Ada kita Wow. lagi karena kan kita investasiku ini nggak cuma saham doang, ada obligasi, ada reksadana, dan reksadana kita kerja sama beberapa manajer investasi gitu kan. Jadi mereka tuh suka kasih ada promo-promo gitu loh. Wow. Gitu. Jadi kalau beli produknya mereka, tapi ada jangka waktunya, minimal syarat berapa gitu. Ntar ada cashback. Gitu. Menarik sih tapi. Menarik. Ya kan? Kalau uang THR bisa langsung masuk situ aja ya? Bisa Nah, juga. gitu. Nastar itu udah dia. kebeli baju pakai yang tahun lalu. Nah, Iya, Mudik benar. diskon ya kan. Benar, Masih ada benar, sisanya, taruhlah situ Taruh, biar ya. makin cuan untuk lebaran lagi Oke, tahun oke. depan ya. Iya, betul. Gitu. Baiklah, apalagi Mbak yang belum kita bahas ya? Apa ya? Buat Kalau besok, sentimen market udah sih. Oh ya, kalau buat besok ya belum ya. Besok itu kan hari ini ditutup di level berapa tuh? 6665. Oh iya 665. Iya, aku ingetnya karena angkanya seperti band metal. Illuminati. Naik, bener. Naik 1,82%. Ini hijau kan berarti kan? Sama kayak baju Hijau, kita kan? hijau. Jadi kalau lagi merah kita Hijau lebih merah. royo-royo. Ah, bener. Oh, oke. Kalau kita pakai baju ungu, Mbak Sandra yang bingung. Oh, oke. Maksudnya gitu. Kejedot gitu. Kejedot. Ya kalau dilihat ya pergerakannya mungkin kemungkinan besok masih menguat tapi terbatas. Kayak gitu ya. Karena kita lihat ini ada dorongan nih terakhir nih IHSG nih. Makanya bisa ditutup di 6665 gitu. Kan kemarin kita bilang kalau dia bisa tembus 6660 dia masih bisa naik gitu ya. Dan sekarang dia udah tembus nih dari 6660. Berarti kemungkinan besok akan menguat terbatas kayak gitu. Mbak aku mau nanya deh, tapi Boleh. ini kan di Twitter rame ya bilang katanya Apaan tuh? kalau Indonesia ini sampai akhir tahun ini bakal makin berat kondisi ekonomi secara secara makronya gitu, bener gak sih? Bener. 2020 ini tahun yang sangat tough sih menurut aku ya, karena Oke. emang kalau krisis itu kan periodenya ada 5 tahun sekali, 10 tahun sekali ya. Iya. Kemarin kan kita krisis tuh gara-gara COVID. Iya, Kan COVID. bencana yang tidak ya tiba-tiba lah yang gak diinginkan Gak ya. ada grafiknya Yang gitu kan? nggak ada grafiknya. prediksinya. Iya, Biasanya kalau misalnya COVID itu nggak ada ya 10 tahun dari krisis yang sebelumnya itu 2000 berapa? 18 ya kalau nggak salah ya. Itu berarti kan harusnya di 2028. Ini kalau misalnya kita lihat 2025 berarti kita flashback ke COVID itu periodenya 5 tahun dari COVID 19, 20 ke 2025 gitu. Ya tapi kan kita sudah menghadapi berbagai krisis nih di Indonesia ya. Betul. IHSG kita ya. Harusnya kita percaya, yakin dan semoga dana-dana antara itu benar-benar terrealisasi bisa masuk ke pasar modal Indonesia, nggak cuman yang real sektor aja. Kan boleh kan dananya itu boleh boleh diolah. pasar modal juga. Biar kita masuk gitu kan. Iya yang kayak Temasek. Jadi kita berharap semoga dana-dana antara tuh ada yang dilontorkan biar terlihat oh ya udah IHSG kita dijual asing keluar. Ya udahlah, yang penting kan kita masih punya ada care gitu loh sama IHSG kita. Kalau taruh dananya di situ ya IHSG kita akan balik karena faktor dari dalam diri Indonesia sendiri kayak gitu. Apalagi emang kan Pak Prabowo emang sangat menyosor ini ya. Pengennya tuh pertumbuhan ekonomi tuh bisa capai 8%. Makanya segala macam tuh dilakukan. Ya program inilah 3 juta rumah lah, terus dana antara lah gitu kan. Cuman emang sekarang 2025 kalau kita lihat banyak PHK di mana-mana. Konsumsi masyarakat juga sedang melemah. Masyarakat menengah ke bawah ya. Bukan yang ke atas ya, bukan yang orang-orang atas itu, yang menengah ke bawah. Karena kan kalau kita termasuknya masih negara berkembang, masih tergantung ekonomi kita tuh yang masyarakat menengah ke bawah. Kalau mereka aja kesulitan konsumsi, itu sebenarnya angka yang paling terdampak kalau untuk ngangkat sih ekonomi Indonesia gitu ya. Kalau mereka aja kesulitan konsumsi berarti kan ekonomi lagi melemah. Dan harusnya fokusnya itu adalah mereka-mereka yang korban PHK atau ekonomi kita masih terus bisa jalan supaya mereka bisa belanja kembali kayak gitu. Itu PR sih sekarang. Kita doakan aja semoga ada angin segar mengenai itu ya, dan amin. akan seperti apa nanti pelaksananya juga untuk kita program-program lihat baru aja ya. tahun Dari ini. COVID sih, semenjak dari COVID 2 tahun doang tuh kita
naik karena kan kita nggak ada PPKM kan. 2023 bagus tuh ya? Iya bagus sampai 2003, setelah itu turun terus sampai sekarang. Gitu. Gitu. Tapi tetap kita harus tetap positif ya, optimis ya. Iya, optimis ya. Mbak Sandra terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama.